Oke, selamat siang. Nama saya Daniel. Saya dari Solo. Saya memang ikut beberapa komunitas penanam di Solo. Saya sudah sekitar 7 tahun ini aktif dan sebetulnya banyak juga komunitas menanam di Solo memang, tapi belum ke expose. Kalau di Jogja di Dini Budina tadi ada urban farming di Lorong Sayur Jogja yang saya lihat ini. Di Solo juga ada yang lebih bagus, lebih komplit, bukan membandingkan, tapi sebetulnya sudah ada. Itu di Mojosongo, di Ngemplak Sutan itu sudah ada, dekat SMA 8. Itu mereka sudah komplit, Pak Gubernur sudah datang, sudah dapat bantuan dan organik, bagus sekali. Lalu yang kedua yang tidak kalah komplit adalah punya Mbak Denok di dekat Kasibu, Kitiran, Kampung Kitiran, Yosodipuro. Itu sudah komplit, sudah beberapa kali dapat kunjungan juga. Mereka sudah menanam organik, empon-empon, lalu apa itu pengolahan sampah juga sudah bagus. Jadi mungkin nanti kalau ibu-ibu mau belajar lebih lanjut langsung ke tempat bisa ke Mojosongo, Ngemplak Sutan, atau yang paling dekat di sini di Kitiran Mas. Dan banyak lagi, ada beberapa yang mulai start di belakang di dekat SMA Batik juga ada. Oke, seperti itu. Jadi lanjut saja. Tadi lanjut ke Mbak Lala. Pertanyaan yang mungkin Bapak dan Ibu kurang begitu mudeng adalah pertanian dan peternakan menyumbang emisi gas kaca paling tinggi. Itu kenapa? Ada yang tahu? Kenapa menanam nandur sawi kok marai emisi gas kaca atau marai panas itu ngopo? Kenapa seperti itu? Nah, saya jelaskan saja. Kenapa? Karena pertanian di seluruh dunia rata-rata memakai pestisida dan pupuk pabrikan. Dan semua bahan-bahannya memakai minyak bumi. Pestisida dan pupuk pabrikan itu rata-rata memakai minyak bumi. Itu baru bahan utamanya. Belum untuk kemasannya. Ini saya ada contoh kemasan, saya ambil di situ. Ini desainnya saja pakai listrik, kan pakai komputer. Lalu untuk kemasannya ini juga pabrik kemasannya itu pakai listrik juga. Belum kemasannya plastiknya ini juga pakai minyak bumi juga. Belum nanti dalamnya itu disemprot sama fungisida biar tidak jamuran, itu juga alat semprotnya pakai mesin juga. Itu nanti terus untuk apa transportnya dari pabrik ke toko ke pengepul itu semua pakai mesin, pakai bahan bakar semua. Jadi memang itu baru pertanian, belum peternakan masih gede lagi karena pakan sapi itu harus membesarkannya pakai pupuk-pupuk semua, kimia semua. Nah, beberapa tahun terakhir memang di Solo mulai banyak yang urban farming. Salah satunya itu untuk menekan jejak karbon supaya tidak banyak menghabiskan minyak bumi untuk transportasi dan untuk pupuk-pupuk. Dan seperti tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa. Lalu langsung ke prakteknya saja biar tidak kelamaan karena sudah panas. Oh, ada pertanyaan enggak tentang emisi-emisi atau yang daerah-daerah Solo? Oke, dilanjut lagi. Sekarang kita langsung ke teknis. Kalau menanam urban farming ada 2 jenis yang paling mudah ditanam. Biasanya adalah tanaman perennial atau bulanan, atau tahunan, atau annual. Bahasa Jawanya yang gini. Ada dua jenis tanaman yang bisa dipanen secara tahunan. Sekali tanam dia bisa awet bertahun-tahun. Yang kedua hanya bisa dipanen sekali musim, hanya 3-4 bulan. Contohnya yang bisa dipanen satu musim itu sawi, lombok, cabai, kangkung, itu cuma dipanen sekali musim, setelah berbunga dia mati. Sementara yang perennial, yang tahunan itu yang bisa dipanen berkali-kali seperti kelor, lalu apalagi katuk, terus nangka, terus kelapa, itu dia tahunan. Nah, kalau lahan kita terbatas, benar-benar terbatas, memang kebanyakan yang nanam cuma satu musim karena dia tanamannya lebih pendek. Jadi seperti yang akan kita praktekkan di sini, nanti ada seledri dan ada benih-benih kangkung. Tapi kalau lahan Anda agak gede, saya sarankan nanam yang tahunan saja. Yang paling mudah ya katuk atau kelor, itu bisa dipanen, dipetik berkali-kali. Seperti itu. Nah, kalau model tanamnya bermacam-macam. Ada yang saya lihat itu ada yang nemplek di tembok seperti ini, namanya planter bag. Ini bisa dibeli kalau di Solo di toko pertanian, ada di Saprodi atau di CV Sari Raya, di toko Sari Raya dekat Pasar Nongko itu ada. Harganya saya tidak tahu.
Kalau nggak punya planter bag mahal, bisa pakai aqua, aqua seperti ini atau botol-botol mineral, atau kalau yang paling lebih mudah lagi bekas minyak goreng itu bisa dipakai. Asal bawahnya dilubangi supaya airnya nggak ngecembeng nanti busuk. Setelah itu kalau yang seperti ini cuma bisa tanaman yang kecil-kecil saja, jadi cuma sawi, seledri agak susah kalau di Solo. Paling sawi, kangkung, bayam seperti itu saja. Ini ada pertanyaan dulu sebelumnya yang cocok di daerah Anda gitu, mau nanam apa? Kembang kol enggak bisa. Boyolali, Mas. Boyolali. Begini, kalau urban, namanya urban kan perkotaan. Perkotaan itu rata-rata dataran rendah yang panas. Jadi kebanyakan yang bisa, yang mudah tumbuh, saya sarankan cuma sawi, bayam, kangkung. Kalau yang sayuran daun yang musiman tadi. Karena kalau Anda mau nyoba kembang kol, kubis, brokoli itu susah, perawatannya susah, dia harus dingin. Kalaupun ada varietas untuk dataran rendah yang panas, harganya mahal. Carinya pun susah begitu. Jadi itu, apalagi yang ditanyakan, J? Berkaitan dengan musim. J, musim. Ya, kita bertanam hubungannya dengan apa nanti sayuran ya. J, yang ini dia contohkan sayur. Kita harus pintar memilih. J. Untuk musim penghujan itu. J, betul. Kira-kira yang cocok apa? Kan kita maunya J. bertanam juga menghasilkan. J. Mohon penjelasan. Maksudnya apa tanaman apa yang cocok untuk musim ini dan musim ini? Oh, J. Kalau musim hujan, biasanya yang cocok sawi, kangkung, bayam, yang sayuran berdaun, dia mudah tumbuh. Tapi kalau musim panas, kemarau, maksudnya kalau di Indonesia itu yang berbuah, jadi cabai, tomat, terong itu paling cocok. Seperti itu. Jadi kalau dipaksa ya bisa, tapi nanti mungkin tanam sawi pas musim panas ya dikasih naungan atau dipepet ke tembok, seperti itu. Itu. Lalu mungkin yang paling penting juga lokasi. Lokasi itu, pemilihan lokasi penting, karena kalau urban, namanya urban kan rumahnya mepet-mepet, kebanyakan kena bayangan-bayangan, kena bayangan tembok tetangga gitu. Jadi yang paling yang bisa tumbuh kena bayangan itu yang sayuran daun. Jadi yang cuma dipanen daunnya saja, kangkung, sawi, bayam itu bisa tumbuh. Tapi kalau nyoba yang cabai, terong itu biasanya kurang bagus karena dia butuh cahaya matahari yang full untuk mengeluarkan daun, mengeluarkan bunga, dan mengeluarkan buah, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya pernah coba, Mas, tahun 2014. Tapi memang karena yang suka itu anak sama suami, saya punya kerepotan lain. Ketika anak itu kuliah ya terus berhenti. Memang di situ, makanya ada komentar seperti ini, coba. Oh, iya. Lalu media biasanya paling gampang kalau di Solo kan tidak punya tanah, kita kan istilahnya kan urban ya, perkotaan kayak gini mau cari tanah di mana paling mudah beli itu kalau di Solo ya di Pasar Nongko itu banyak, yang paling murah di sana sih Pasar Nongko itu namanya metan atau media tanam, itu sekarung segini cuma 10 ribuan. Ini bisa dicampur lagi dengan tanah ladu lebih murah lagi, cuma 5.000, dicampur 1:1 itu sudah bisa dipakai. Tapi kelemahannya kalau seperti ini harus setiap selesai panen dia harus diganti. Jadi jangan ambil lagi ganti baru, yang lama jangan dibuang, kita kompos ulang dengan sisa-sisa sayur tadi, sisa-sisa dapur, dipakai lagi begitu. Untuk polybag juga seperti itu. Polybag begitu harus diganti juga. Ketika sudah selesai panen diganti karena dia nutrisinya sudah disedot, sudah habis. Kecuali kalau Anda mau pakai yang pupuk pabrikan, mungkin bisa, tidak usah diganti, ditambahin pupuk gitu bisa, yang pestisida seperti itu. Bukan organik. Itu apalagi yang mau ditanyakan? Nggih? Mau tanya, kan sebenarnya saya juga minat berkaitan dengan tanaman ini. Nah. Akan tapi kalau lingkungan saya kan seperti yang Mas bilang tadi, mepet. Kalau di perkotaan itu meninggi, bukan melebar. Nah itu kalau di rumah saya itu kan ada lantai 2, ya ada cahaya mataharinya. Nah, di situ rencananya saya juga ingin menanam di sini tembok. Ini butuh berapa cahaya sih, Mas, atau cahaya? Kalau sayur daun mungkin cuma 3 jam dia berani itu bisa tumbuh, bisa kita panen. Tapi kalau
yang berbuah kayak tomat, cabai, terong tadi paling nggak 6 jam dia baru bisa tumbuh dengan bagus. Mungkin bisa diakalin juga dengan lampu UV kalau Anda pernah dengar, khusus untuk tanaman ada, tapi nanti keluar listrik lagi, emisi lagi seperti itu. Oh. Kalau diakali dengan memindah. Kalau mau repot enggak apa-apa. Ada teman yang seperti kalau mau repot enggak apa-apa. Seperti itu. Dan sebagainya itu pagi digeser jam berapa gitu dikembalikan lagi. Luar biasa memang ini orang-orang yang luar biasa istilahnya. Kenapa butuh cahaya panas? Karena nanti kalau cabai dipaksa agak teduh gitu, dia biasanya lembab dan kena jamur lalu kena hama seperti itu, biasanya rusak lah. Biasanya begitu. Tapi ya diakalin sebetulnya bisa disemprot pakai bawang merah, bawang putih gitu bisa. Oke, seperti ini ada penanganan hama. Untuk hama, kalau uban farming di uban pasti hamanya banyak sekali. Kebanyakan adalah kutu daun dan jamur biasanya. Kutu daun itu yang di bawah daun ada kayak ndok semut kecil-kecil, itu kutu daun. Itu kalau orang bilang kan ndok semut, soalnya dia ada semut pasti ada itu. Itu sebetulnya kutu karena mereka simbiosis dengan semut. Jadi jadi kutu daun itu menyerap cairan daun dan semut memakan cairan manis dari kutu daun itu. Yang pertama dilakukan adalah membersihkan kutu daunnya dulu pakai tangan atau disemprot pakai air bawang, air cabai. Setelah itu semutnya dihalau naik ke atas pakai kapur semut atau pakai oli seperti itu. Untuk pestisidanya seperti tadi yang saya sebutkan, bisa pakai air tembakau atau air bawang, air cabai. Kalau air tembakau biasanya nanti mempengaruhi rasa sawinya agak beda lah, kena nyerap tembakaunya. Kalau air bawang atau air cabai kenapa dipakai? Karena dia bersifat panas. Kutu daun tadi kan badannya empuk. Supaya dia kepanasan gimana, kita semprot dengan air bawang atau air cabai yang sifatnya panas, jadi dia kepanasan terus mati. Cuma hati-hati dosisnya, jangan terlalu banyak bawangnya, jangan terlalu banyak cabenya, nanti dia gosong seperti itu, Dok. Daunnya kebakar, kepanasan. Cara membuatnya dan komposisinya antara air dan komponen yang biasanya dicoba-coba sedikit. Coba saja dulu bawang 1 diulek, dicampur 1 liter air gitu. Kalau kurang bagus tambahin dosisnya, tambahin bawangnya, tambahin cabenya seperti itu. Asal jangan terlalu banyak. Didiamkan dulu atau langsung dipakai? Didiamkan semalam biasanya, seperti itu. Kayak fermentasi berarti? Fermentasi seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Jadi supaya subur di sini manualnya disiram dengan leri, air putusan dan tambah moto. Resep saya. Ya biasanya bisa pakai air leri itu atau ya kebanyakan yang paling mudah air leri itu memang, Bu. Soalnya dia tiap hari kita menghasilkan air itu kan. Mas, air leri beras merah bisa. Bisa ya? Biasanya begitu. Bu. Kalau ulat emang susah, Bu. Kalau ulat itu berarti kita harus menghalau inangnya dulu, kupu-kupunya itu. Kalau paling efektif ya dikasih kapalanet atau kasa gitu. Kalau itu kan mahal, ya mau nggak mau Ibu harus satu persatu dicek tuh tiap pagi. Mas geli loh. Soalnya kupu-kupunya itu loh yang emboknya kan kupu-kupunya itu dihalau pakai kasa, insect net gitu. Jangan lupa ayam itu juga musuh utama untuk menanam. Itu susah. Kalau tetangga punya ayam mau nggak mau ya kita diskusi dulu. Udah ada undang-undangnya, Mas. Oh ya. Tikus juga. Kalau tikus agak susah. Tikus itu kalau mau pelihara kucing, kalau yang mau pelihara, kan ada yang alergi bulu kucing, ada yang nggak mau bau kotoran kucing kan. Kalau mau pelihara kucing, pelihara kucing. Tapi kalau nggak mau pelihara kucing bisa diracun. Kalau diracun nanti dia mati di mana-mana bau. Lalu yang kedua yang ketiga pakai kapur barus. Itu kadang juga nggak efektif, atau pakai buah apa aku lali. Buah pinggir jalan itu loh. Itu ada yang anti tikus nanti bisa. Bintaro. Nah, Pak. Bintaro itu di pinggir jalan itu banyak, biasanya ditanam untuk penghijauan. Bulet-bulet kalau di Solo yang paling mudah di dekat arah masuk Balik Kambang itu di samping-samping ditanamin sama dinas Bintaro.
J. Nah, enggak ada ya di sini, biasanya ada di pinggir jalan. Nah, itu dia beracun. Jadi gitu biasanya itu dikasih pojok-pojok gitu, nanti tikus enggak mau datang. Nanti bisa dicari buah bintaro gitu. Daripada pakai racun itu. Mungkin aku udah punya kucing. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini bagus sekali, contoh bagus sekali memanfaatkan bekas apa ini? Rinso. Ini kencur kalau nggak salah, bukan? Apa nih? Kayaknya kencur. Nah, ini bagus sekali. Ini modelnya memang seperti ini. Yang penting ada wadahnya, bisa pakai bekas rinso, bekas minyak goreng. Yang penting bawahnya dibolong. Kalau nggak dibolong nanti dia busuk. Coblosi gitu aja. Dan ini tanahnya juga pakai metan. Metan ini beli 10 ribuan, ini banyak ini. Nah, ini tanaman tahunan. Yang tadi kan saya sawi bayam tadi kan tanaman musiman. Ini tanaman tahunan namanya. Jadi bisa dipanen berkali-kali. Kencur ini daunnya juga yang daun muda bisa dilalap, juga bisa dimakan. Bisa. Ya nggak tahu cuma rasanya. Bisa aja kayaknya. Bisa, saya pernah diurap kayaknya. Bisa tapi bisa. Terus umbinya bisa buat ya kayaknya peredam nyeri kayaknya ya. Enggak bisa. Nah, ini mudah sekali jenengan beli kencur atau beli umbi, kunir, jahe di pasar itu beli. Tipsnya beli yang paling bawah. Anda bongkari di box itu kan gede, bongkar yang paling bawah, biasanya nggak laku, biasanya dia udah kecambah. Itu pun Anda minta dikasih biasanya. Nggak usah beli dikasih. Itu minta udah kecambah langsung ditanam. Nah, ini banyak terus dibagi terus dipisah gini tok. Nah, ini dapat banyak sekali ini bisa. Oh iya kencur. Ini kencur tinggal dipindah saja. Tapi kalau ditanam di sini kurang bagus karena ini kencur ini gede. Kalau nggak salah bisa. Enggak ding, pendek ding ya kencur. Pendek bisa. Pendek bisa. Bisa sampai tinggi, Mas. Oh, bisa. Oh, ya begitu. Apanya umbinya jadi berubah. Oh, begitu. Ya, nanti akan kita coba di sini kita praktekkan saja. Gampang sih. Semuanya praktek. Oh, tadi saya coba praktekkan satu. Moga mendekat. Bebas. Medianya apa aja? Ini media tanam sudah jadi, Pak, dari toko pertanian. Jadi ini isinya kalau nggak salah tak lihat ada ladu, lalu ada sekam bakar, ada kompos juga. Jadi kokopit mahal biasa nih, nggak dicampur ya. Nggak, kurang kayaknya cuma ladu, sekam sama kompos. Sudah gitu tok, ini ditanam agak dalam seperti ini tok, udah gampang sekali memang. Satu karung ini bisa untuk full segini kayaknya, bisa untuk 12-an mungkin turah, mungkin sisa. Supaya itu tok, paling nanti cuma disiram tiap pagi sama air biasa, enggak apa-apa. Sudah gitu tok, nanti sudah bisa dipanen. Memang paling mudah itu nanam daripada ternak, daripada ngopeni nyawa gitu, paling mudah nanam memang. Mungkin bisa ada yang mau tanya tipsnya apa kangkung? Nggih, napa? Nandure napa? Talok cari saja, Bu, enggak usah nanam. Nggih. Oh, begitu. Saya juga kurang tahu kalau talok belum pernah nanam talok soalnya. Mungkin ada yang mau tanya, Bapak-bapak? Nggih. Nggih. Nggih, saya juga hidroponik. Oh, benih. Benih, oh sebentar sih. Itu mau mati kameranya, tak start dulu. Kita ngomongin benih. Oke, kita ngomongin benih ya, mungkin agak teknis. Nah, mungkin pasti nanti ujungnya ke GMO. Karena kita mau tanya GMO kenapa. Kalau di Indonesia ada dua macam jenis benih. Benih mulia atau benih asli dan benih hibrida.
Apa itu benih hibrida? Benih hibrida adalah benih persilangan. Misalnya tanaman cabai ini daunnya banyak, tapi kok nggak ada buahnya. Yang ini buahnya gede, tapi nggak ada daunnya. Disilangkan dengan beberapa kali, maka timbullah satu galur yang lebih bagus, yang batangnya banyak dan buahnya banyak, seperti itu. Harganya lebih mahal. Ini ada tulisannya yang paling jelas seperti ini, ada tulisan F1. F1 itu pasti hibrida karena dia keturunan pertama. Singkatannya saya lupa. Ini masih istilahnya masih alami, bukan kimia, bukan GMO, GMO genetik, bukan genetik. Di Indonesia belum ada yang GMO kayaknya. Jadi ini dipakai untuk kesehatan, maksudnya masih sehat, masih bagus. Jangan khawatir nanti kena kanker atau apa, enggak apa-apa. Kalau F1 itu enggak apa-apa. Ini memang harganya lebih mahal. Kalau di toko pertanian ada tulisan F1 ini mahal. Mungkin kalau Castillo kalau enggak salah sekitar yang 10 gram 70-80 ribuan. Tapi petani suka pakai ini karena dia lebih tahan penyakit, ada tulisannya biasanya, tahan cendawan apa, tahan apa, seperti itu. Kalau hidroponik, hidroponik biasanya kita juga lihat-lihat kondisi, Mas. Misalnya yang di jebres itu airnya bagus sih. Kalau jebres yang ada yang air bagus, dekat sendang ada yang gini weh kasarnya. Kalau daerah panas mau nanam selada, dia harus pilih benih yang hibrida biasanya. Agak mahal tapi hasilnya bagus, seperti itu. Soalnya kita sudah ngitung kos kan, benih berapa, harga jual berapa gitu. Kalau sudah masuk hitungan, mending beli yang hibrida. Kalau GMO genetik di Indonesia peraturannya baru digodok, tapi kayaknya yang baru diuji coba cuma jagung sama tebu. Dan yang dijual belum ada, kayaknya belum ada. Benihnya kalau hasil tanamannya sudah ada kan, delay dan lain-lain, seperti itu. Jadi kalau ibu mau beli di toko pertanian Saprodi atau Sarijaya, kebanyakan sudah F1 sih. Agak mahal kalau seperti sawi gitu, biasanya ya 10 gram 20 ribu, 30 ribu itu bisa. Nanti kayak gitu contohnya, itu bisa dipakai berkali-kali. Seperti itu. Monggo ada yang mau tanya benih apa, jenis yang mau ditanam apa? Masalah penyemaian. Ya, nggih. Penyemaian kalau ini kan kalau dari biji. Nggih. Untuk tumbuh kan kecambah. Nggih. Di daerah yang lembab-lembab ya, Mas. Nggih. Tapi kalau muncul daun itu kalau kan masih kecil. Nggih. Ibaratnya kalau dipanasin itu boleh nggak? Gitu. Kalau dia malah harus kena cahaya matahari pagi, ini ada ceknya. Harus kena cahaya matahari, Pak. Jadi biasanya kita semai, kita tanam di tempat lembab, tutupin plastik kresek. Kalau sudah mulai kecambah, dibuka terus kena cahaya matahari pagi. Cahaya matahari pagi 2-3 jam saja. Nah, kan kadang males kan, mosok meh ngejami 2 jam 3 jam. Nah, itu paling gampang ditaruh di bagian pojok rumah yang menghadap ke timur. Jadi kenapa di pojok rumah menghadap ke timur? Kalau pagi dia kena cahaya matahari, kalau siang dia otomatis ketutup bangunan gitu. Jadi menghadap timur saja, nanti pagi otomatis kena, siang otomatis ketutup, gitu aja lebih mudah. Kalau tidak kena cahaya matahari, nanti dia akan etiolasi, ndlodor kaya tokolan, nonton itu. Oh iya. Itu begitu. Itu kurang cahaya. Kayak tokolan. Belum terlambat ibaratnya, Mas. Kalau saya mending diganti, ganti baru lagu. Soalnya itu gampang patah, kena hujan gitu patah biasanya. Kena kucing lewat, pokoknya senggol angin biasanya patah. Jadi mending tanam baru lagi. Kalau mau telaten, nasi satu-satu ya dikasih tusuk sate di tali gitu ya, enggak apa-apa. Begitu. Enggak, ini faktanya sudah jadi. Mau tanya apa lagi? Anjir. Nggih. Benihnya itu bisa. Kalau saya disemai dulu, Bu. Seperti Masnya tadi. Nggih. Kalau saya disemai dulu pakai aqua gelas atau pakai trash. Soalnya kadang kalau langsung di sini kena hujan deras, dia nanti kenter. Pertama bijinya bisa kenter. Yang kedua baru kecambah sedikit kena hujan deras patah gitu. Kalau pakai gini kan kasih tepak gitu, ada hujan, wah kok udah lebok ke rumah gitu. Oh panas lebih ditokke ngonten niku. Lebih survival rate-nya lebih gede kalau disemai dulu. Biasanya begitu.
Dan juga memang kalau nanam misalnya jenengan nyemai 100 biji nggak mungkin semua tumbuh. Dari pabrik pun biaya paling tinggi cuma 90%. Jadi kalau nanti tiwas dilebok ke 100 pot semene ono sing tukul kok kesel elek. Kalau disemai dulu bisa di tambal sulam lah istilahnya. Oh, ono sing tukul sing ndi oh mati dipangan tikus tambah lagi sulam lagi seperti itu. Seperti itu. Nggih. Napa nih? Jarak benihnya jarak nggih oh tingginya oh nggih biasanya ini ada daun 4 sampai 6 biasanya daun sejati 4 sampai 6 patokannya daun bukan senti karena kalau senti nanti kekurangan cahaya dia tinggi banget tapi patokannya daun sejati 4 sampai 6 itu biasanya sudah bisa dipindah. Monggo apa yang mau ditanyakan yang mau nanam enggak apa-apa apa Pak kalau rumahnya menghadap ke barat gimana Mas kan nggak mungkin dapat gitu. Ya itu susahnya agak susah titip ke tetangga. Kalau di Kampung Sayun Mojosongo mereka punya kebun ET sendiri jadi setiap rumah ada kebun ada juga kebun bersama ET. Jadi mungkin yang tidak punya lahan dia nanamnya di kebun ET. Jadi kayak pojokan-pojokan gitu di pagri tulisin kebun ET gitu terus tanamin bareng. Kebun induk istilahnya kebun induk begitu. Nanti hasilnya di ya sing nanam mau di maam dewe. Begitu. Kalau sudah guyup gitu, kalau belum guyup memang susah. Tadi Bu Septi mau ngobrol juga tentang gimana caranya supaya bisa guyup. Nah, kalau pengalaman saya yang di Mojosongo itu dan Mbak Anu biasanya yang penting supaya ndak ayel-ayelan aku sing nyirami anu sesok mbok kowe bae itu biasanya yang penting ada menghasilkan. Jadi yang penting menghasilkan kok masuk kas, semua merasakan biasanya semua langsung melu gotong royong gitu. Jadi kalau yang di Mojosongo itu yang hidroponik bukan yang kampung organik itu nanam bareng nanti dijual lalu uangnya masuk kas. Nah, uang kas itu buat beli kalau pas 17-an buat beli umbul-umbul, ada bapak sinten sakit nanti buat biasanya yang paling kerasa gitu kalau ada yang sakit nanti pakai uang kas dari nanam tadi. Terus ngiliki bareng terus nyumbang bareng nanti bar kuwi wis do seneng nandur bareng kok lah dinggo bukas bersama biasanya begitu. Mas, kalau di Solo ini ada untuk penyaluran atau distribusi sayur-sayur dari warga gitu nggak? Kita jual sementara ini belum nemu yang seperti itu, pengepul seperti itu belum ada. Mereka mandiri biasanya Mas, jual sendiri. Kalau ya gini aja lah, nanam kebun induk satu itu nanti dijual ke ibu-ibu tetangga samping-samping itu udah habis, biasanya udah habis. Biasanya dikonsumsi sendiri. Ini ada yang mau tanya tentang keuangan atau ekonomi apa jenenge manajemen keuangan gitu mungkin bisa bantu soalnya yang paling susah ngatur manajemen keuangannya itu ngelumpuk ke modalnya piye balik kene piye gen muter gitu bisa. Monggo apalagi mau sing pengen dibahas apa mau? Nek nanam sih gampang sih cuma nanam semai blas gitu ngopeni ne. Napa nanam napa? Nanti tak kasih contoh kampung-kampung yang sudah jalan. Lah ulah tadi dikasih kain kasa, bikin greenhouse kecil gitu. Nah, kayak gitu makanya kayak gitu terus kasih kasa insect net gitu yang itu loh Bu yang buat berteduh gitu loh. Kayak ada cabang 4 pilar itu terus dikelilingi sama insect net gitu pasti sudah aman dari. Kenapa? Tergantung Bu, ada yang seberapa besar instalasi yang Ibu mau, berapa titik gitu. Kira-kira Ibu mau berapa lubang tanam? Kasarnya gini weh, satu. Biasanya paling murah pakai anu kuwi ndak ada ya Bu. Oh iki. Styrofoam. Nah, hidroponik paling mudah pakai styrofoam. Ini paling murah sekali. Ini pakai styrofoam bekas box buah, beli di pasar gede harganya 7.000. Paling mahal 8.000. Dibolong pakai apa kompor pakai itu loh, sarden. Ini 8.000. Terus nanti beli
Medianya pakai bukan media, adanya pakai yang paling hemat pakai aqua gelas saja masuk sini, nggak usah beli kan ini. Berarti cuma modal 8.000. Benihnya beli satu plastik kecil itu di tempat saya harganya 1.000, bukan promo. Jadi kalau 6 ini paling cuma butuh 2 gitu, berarti 2.000, 8.000, 10.000. Nutrisinya itu 25.000 sampai panen. Berarti 10 tambah 25, 35.000. Medianya rockwool itu juga 20.000 bisa untuk puluhan. Ya anggap saja 50.000 udah bisa segini. Sampai panen 50.000. Gitu tok, Bu. Itu yang di Mojosongo, yang di Malabar itu mereka punya sekitar 800 titik, modalnya cuma 1 juta pakai uang kas warga. Pakai 1 juta itu sudah 800 titik, bisa panen seminggu 10 kilo. Begitu. Sayuran ya, Mas? Sayuran, full sayuran. Kalau hidroponik begitu sayuran. Saya pernah nandur sawi, sendok juga nggak berhasil. Pakai seperti ini. Gagalnya kenapa? Ya nggak tahu ya. Oh ya, memang susah. Tinggal anak. Si anak saya ikan. Memang agak susah begitu. Nggak bisa seperti yang diinginkan, istilahnya gitu. Kalau sudah begitu mau langsung praktek atau mau tanya lagi? Bisa, Mas. Praktek aja, benihnya ada diambil satu-satu, nanti tanahnya bisa dipindah ke sini. Tanya, Mas. Nggih. Kalau medianya ini terus dibuat buat hidroponik bisa ya, Mas ya? Jadi mungkin Bapak pengennya hidroponik tapi organik, tapi sehat gitu kan? Biasanya tidak bisa. Oh, enggak. Soalnya dia nanti itu kena air. Ini kena air langsung larut semua, hancur kena air. Jadi nanti larut ke airnya. Kalau yang mau model hidroponik tapi organik, aku pengen hidroponik tapi orang kimia nih. Biasanya pakai yang aquaponik, air lele, air ikan. Di kalau jenengan punya kolam, kalau di Solo ada di daerah punya Pak Ketut tuh deket mana ya? Di Jeron ada, di Jeron daerah Nawakalioso itu ada yang aquaponik sudah bagus. Jadi mereka punya kolam ikan lele, terus air kotorannya dikelumpuk ke kolam kecil, terus nanti kolam kecil tadi dinaikkan ke hidroponik gitu, biasanya begitu. Tapi memang perkembangannya kurang bagus, soalnya dia kan ada unsur N-nya tinggi tapi unsur mikronya kurang begitu. Monggo, atau mau tanya lagi? Ada yang mau nanam di rumah, sudah punya medianya belum, sudah punya potnya belum, benihnya? Itu juga menjaga semangatnya. Ya, begitu. Seperti itu. Dulu saya juga merasakan gitu, tapi biasanya semangat itu ikut komunitas, Bu. Kalau hidroponik ya ikut hidroponik, kalau organik ya ikut yang tadi yang Mojosongo apa punyanya Mbak Denok di Kitiran Mas gitu, ikut situ kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol gitu, nanti semangat lagi. Kalau saya sarankan kalau ibu-ibu mau tanam yang tahunan dulu, kelor, katuk, kunir, kencur gitu paling gampang, jahe itu paling gampang, nggak usah ngerawat, tancep pun tukul. Nutrisinya pun nggak kalah bagus dibanding sawi, dibanding selada gitu. Daun kelor itu, daun katuk itu nutrisinya jauh bagus, dimasak bagus. Begitu. Tanya juga lagi. Nggih, monggo. Untuk cabai, Mas. Nggih, cabai. Antara hidroponik sama organik. Nggih. Itu pertumbuhannya cepetan yang mana? Kalau pertumbuhan pasti cepat hidroponik, soalnya dia nutrisinya bisa dipaksa. Pertumbuhannya juga cepat juga ya, Mas? Cepat hidroponik. Tapi mereka full pupuk pabrikan. Kalau ABMIC itu buat apa, Mas? ABMIC itu pupuk cair. Pupuk cair untuk hidroponik. Nggih. Pupuk cair. Begitu. Kalau mau monggo diambil satu-satu, nanti bisa dipindah tanahnya. Kalau ada yang ditanyakan bisa sambil jalan, sambil praktek, sambil tanya enggak apa-apa. Monggo ini mau menanam apa? Ini mau menanam apa?